Hatz Mansell adalah seorang ayah dan kepala keluarga di mana dia selalu menjalankan rutinitas yang begitu-begitu saja. Menjalankan aktivitas seperti bangun pagi, berolahraga, berangkat ke kantor, pulang, dan seterusnya. Sampai suatu malam ketika anak dan istrinya tertidur nyenyak, ada dua perampok yang ingin menggeledah rumah mereka. Mereka adalah sepasang suami istri yang lagi kesesak membutuhkan uang. Hatz tidak melakukan perlawanan sedikit pun ataupun pembelaan dan lebih membiarkan mereka mengambil barang berharganya. Di sana Hatz melihat sebuah tato di lengan si pelaku dan si pemuda yang bernama Black itu pun melakukan perlawanan kepada mereka. Hatz yang sempat akan menghajar mereka terhenti karena sadar pistol mereka itu tidak ada pelurunya. Untuk mencegah terjadinya kekerasan, Hatz membiarkan mereka pergi dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, anggota polisi pun muncul lalu mengingatkan Hatz agar berhati-hati. Keesokan paginya Hatz berangkat ke kantor. Di sana kakak iparnya bernama Charlie sudah mendengar kejadian di rumahnya Hatz semalam, lalu memberikan sepucuk pistol agar dia bisa menghabisi orang-orang yang mengganggunya. Setelah pulang dari kantor, Hatz menyempatkan dirinya dengan mengunjungi ayahnya yang sudah tua yang dititipkan di panti jompo. Tiba di rumah, putra pertamanya si Black kecewa kepada Hatz karena menjadi seorang ayah yang tidak bisa melindungi mereka. Ekspresi Hatz berubah ketika si bungsu kehilangan gelang anak kucing kesayangannya yang sudah dicuri oleh kedua perampok yang datang ke rumahnya. Tak tinggal diam, Hatz mengambil lencana FBI-nya dan sepucuk pistol yang disimpan di laci kamar ayahnya, di mana ayah Hatz mengatakan, "Lebih baik kau cepat lakukan, Hatz." Bermodalkan selembar foto, Hatz mengunjungi sebuah tempat pembuatan tato di mana dia meminta kepada beberapa pria di sana untuk memberitahu seseorang yang sudah dia cari. Di mana si pria pembuat tato bertanya kepada Hatz, "Siapa kau?" Lalu Hatz menjawab, "Aku adalah seorang pria biasa yang sedang mencari seseorang." Tiba-tiba seorang pria berjenggot melihat sebuah tato di tangannya si Hatz. Seketika dia meninggalkan tempat tersebut seolah-olah Hatz bukanlah orang yang sembarangan. Dan mereka pun memberitahu alamat yang sedang Hatz cari. Tak buang waktu, Hatz pun langsung tiba di rumah kedua perampok itu, di mana dia mengintimidasi si suami yang bernama Louis ini agar mengembalikan arloji miliknya dan gelang anak kucing putrinya. Terdengar suara bayi yang menangis dari kamar, dan yang karena Hatz masih memiliki simpati kepada mereka, dia pun pergi dari sana. Di mana Hatz yang kesal sendiri pun memukuli tembok sampai tangannya berdarah. Di dalam bis terlihat para pemuda ugal-ugalan yang masih dalam pengaruh minuman keras. Lalu mereka masuk ke dalam bis, di mana Hatz yang merasa perlu memberi mereka pelajaran pun menyuruh si supir agar keluar saja. Sedangkan Hatz akan menghajar mereka sekaligus melampiaskan kekesalannya yang sedari dia rasakan. Yang tadinya hanya bapak-bapak biasa yang mencari kedamaian tanpa banyak masalah, sekarang Hatz semakin brutal ketika keberadaannya diusik dan menghajar mereka sampai-sampai mereka harus dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan luka yang sangat serius. Sementara itu di tempat lain di sebuah klub ada seorang pria bernama Juliana. Dia pemimpin keamanan perusahaan Obsak yang menjaga seluruh uang-uang para bos-bos besar. Agar para bos percaya, Juliana memperlihatkan kesangarannya dengan menghajar salah seorang pria di sana sampai tewas. Dari orang-orang yang telah dihajar oleh Hatz, ternyata ada salah satu adiknya Juliana yang bernama Teddy ini dan akan mencari tahu sosok si Hatz ini yang berani-berani menghajar adiknya. Hatz menemui seseorang di sebuah tempat cukur rambut di mana dia menjelaskan tentang Juliana, dan jika Juliana tidak bisa mengatasi seseorang seperti Hatz, maka dia akan kehilangan semua sahamnya di Obsak. Juliana sendiri bersama anak buahnya tengah men-searching identitas Hatz, di mana si anak buah pun berhasil mendapatkan data si Hatz dari temannya dan langsung meluncur ke kediamannya si Hatz.
Hats yang sedang makan malam bersama keluarganya pun dia melihat anak buah Yuliana yang akan menyerang ke rumahnya. Dan untuk menjaga keselamatan keluarganya, Hats membawa mereka ke ruangan rahasia dan meminta mereka untuk jangan hubungi 911. Kemudian Hats mematikan lampu rumahnya di saat para penjahat mulai masuk ke dalam rumahnya, di mana Hats menghabisi mereka di balik proyeknya lampu. Hats harus tidak sadarkan diri setelah dirinya disetrum di bagian leher. Kemudian mereka membawa Hats untuk dihadapkan ke Yuliana, namun beruntung Hats sudah sadar dan berhasil melepaskan borgolnya. Dan kemudian Hats menyemprotkan gas yang membuat mobil itu kehilangan kendali dan membuat para penjahat itu tewas di sana setelah mobilnya dibebet. Kemudian Hats kembali ke rumahnya yang sudah amalaya. Untuk mencari aman, istrinya Hats akan membawa anak-anak pergi sampai masalah ini selesai. Di mana Hats mengatakan bahwa inilah dirinya. Sekarang istrinya Hats harus percaya kepadanya bahwa dia akan melindungi keluarganya. Kemudian Hats mengambil semua emas batangan miliknya. Emas batangan tersebut Hats gunakan untuk membeli gedung perusahaan tempat dia bekerja dan menyepakati kesepakatan tersebut setelah memberikan pelajaran kepada Charlie yang enggan dijual. Di tempat lain, kedua anak buah Yuliana mendatangi ayahnya Hats, tetapi ayahnya Hats bukan aba-aba sembarangan karena dia mampu menghabisi mereka meski hanya duduk saja. Setelah mendengar bahwa anak buahnya sudah dibantai oleh Hats, Yuliana menghubungi orangnya agar menyerahkan semua pasukan yang ada. Terlihat Hats sedang membuat strategi sebuah jebakan di mana dia meletakkannya di berbagai ruangan untuk nantinya memancing para anak buah Yuliana. Setelah persiapannya selesai, kemudian Hats memasuki perusahaan Obsak di mana Hats membantai semua para penjaga di sana, kemudian menyiram semua uang yang ada di sana dengan air bensin lalu membakarnya sampai tak tersisa. Dengan santainya, Hats duduk manja di depan Yuliana di mana Hats memperlihatkan sisa uang yang sudah dibakar. Tentu kabar tersebut membuat Yuliana murka karena pasti para bos besar akan kecewa kepadanya. Setelah berbincang ria, kemudian Hats keluar dari sana di mana Yuliana yang tak terima pun mengejar Hats hingga aksi kejar mengejar dan tembak menembak pun terjadi. Hats berhasil membawa mereka ke gedung dengan jebakan yang sudah dia siapkan dan tak lama kemudian temannya yaitu si Engkus muncul di sana untuk membantunya. Yang lebih mengejutkan, ketika ayahnya Hats hadir di sana untuk membantunya juga, di mana si Abah mengatakan bahwa dia merindukan masa-masa seperti ini dan itu sangat membuat jiwa adrenalin si Abah terpacu. Engkus sendiri masih berjibaku dengan mereka di mana kita lihat 3 orang tewas hanya dengan 1 peluru. Berkat jebakan yang sudah Hats buat berhasil membuat para musuh tak berdaya. Namun sayang, Engkus harus mendapatkan tembakan dari Yuliana sehingga mereka pun bersembunyi. Di mana Hats menempelkan sebuah granat dengan kaca baja dan ya, mereka berdua pun sama-sama terpental yang membuat Yuliana tewas karena ledakan granat tersebut. Namun beruntung bagi Hats karena dia terhalangi oleh tameng sehingga lukanya tak terlalu serius. Setelah kejadian tersebut, Hats diwawancarai oleh 2 pengacara yang bertanya, "Siapakah dirimu?" Lalu Hats menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Dan film pun tamat.
Oke semuanya, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai habis. Untuk jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua, jaga selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya buat kita semua.